Iya Kak Tina. Senang rasanya bisa jumpa dengan adik-adik lagi ya. Iya Kak Tina. Nah mari kita sapa adik-adik dulu ya yang di rumah. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Baik Kak Tina. Wah, mewakili adik-adik semua, Kak Vita menjawab baik. Tentu adik-adik pastinya dalam keadaan baik ya. Kakak tidak yakin dan percaya bahwa adik-adik sampai hari ini Tuhan masih pelihara sehingga adik-adik bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang sudah ada, kita siap untuk memuji Tuhan? Siap semuanya? Siap Kak Tina. Ya, kita akan nyanyi sama-sama. Kakak Tina ajak untuk berdiri semuanya. Ayo kita berdiri dan kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Hello, hola, shalom, apa kabar? Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Adik-adik dengan sikap duduk, silahkan kita mau berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan boleh menolong kami, memimpin, menjaga kami sampai hari baru. Kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan juga mengampuni segala dosa dan salah kami, sehingga kami boleh layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal berakhir, biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama. Dan kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Dengan semangat kita mengangkat pujian ini, Get up, into the world.
Masih dalam keadaan berdiri adik-adik, kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian Hanya Satu Jalan ke Surga. Benar ya Kak Vita, hanya ya, Tuhan Yesus satu-satunya jalan ke surga. Puji Tuhan. Adik-adik boleh silahkan duduk. Kita mau menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Adik-adik duduk dengan tenang, lipat tangan, tutup mata. Kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pertolonganmu, pemeliharaanmu untuk kami semua anak-anakmu sampai hari ini. Terima kasih kami boleh diizinkan Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan dan juga mendengar cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh berkenan memberkati ibadah kami pada hari ini. Dan saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan untuk memohon pertolongan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami semua. Terkhususnya untuk anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan, tolong adik-adik kami di dalam masa-masa ujian sekolah untuk kenaikan kelas, bahkan juga untuk kelulusan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong adik-adik kami, supaya mereka lebih rajin di dalam belajar, mereka lebih semangat untuk belajar sehingga mereka dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengikuti ujian sekolah, baik ujian akhir, bahkan juga untuk ujian kenaikan kelas. Tuhan tolong masa-masa sekarang ini, saatnya adik-adik kami betul-betul diuji untuk mereka boleh berhasil untuk naik tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu Tuhan tolong mereka semua supaya mereka semangat dan tekun belajar. Mereka juga diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga tidak ada yang absen pada saat ujian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua adik-adik kami di dalam menanti ujian sekolah, bahkan mengikuti ujian sekolah, biarlah berlangsung dengan baik dan mereka juga boleh mendapatkan kelulusan sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru di sekolah.
Tuhan berkati supaya mereka juga lebih bijaksana di dalam memimpin, mengajar, mengarahkan, mendidik adik-adik kami supaya mereka boleh berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kesabaran buat Bapak dan Ibu guru di dalam mengajar adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua yang berusaha setiap hari bekerja dalam apapun bidang mereka. Tuhan sertai dan Tuhan tolong supaya mereka juga berhasil dan beruntung sehingga bisa mencukupi kebutuhan di dalam rumah, terkhususnya untuk pendidikan adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke seluruh dunia. Tuhan berkati juga para misionaris, para hamba Tuhan pendeta, penginjil, bahkan juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan pakai mereka untuk memberitakan Injil sehingga banyak orang boleh mendengar dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah gereja-gereja terus mengajarkan kebenaran. Mereka boleh kembali kepada Alkitab, firman Allah yang sejati itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa kami, supaya bangsa kami ini bisa melewati masa-masa sulit. Apapun persoalan yang dihadapi bangsa kami, Tuhan tolong pemimpin kami. Berikan mereka hati yang bijaksana, berikan mereka kemampuan untuk mengambil keputusan dengan benar dan tepat, sehingga bangsa kami boleh melewati masa-masa sulit sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dan kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita mengangkat satu pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan.
Shalom adik-adik semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 15. Mari kita membacanya bersama-sama. Kakak hitung 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat dan orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Segala sesuatu yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Adik-adik, sebelum kakak melanjutkan firman Tuhan hari ini, kakak akan berefleksi sedikit apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, yang dari Karlin, yang terambil dari Amsal 1 pasal yang ke-7 yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Karlin minggu lalu, bahwa poin penting yang diambil adalah orang yang bijak dan orang yang bodoh. Di mana orang yang bijak adalah orang yang memuliakan pengetahuan dengan hidup takut akan Tuhan, sedangkan orang bodoh menganggap bahwa pengetahuan dalam Tuhan adalah hal yang sia-sia. Ini untuk merefleksikan sedikit apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, dan hari ini kita akan bergeser ke pasal yang ketiga, sama juga tentang tema tentang pendidikan, dan tema kita pada hari ini adalah harta yang paling berharga adalah hikmat dan kepandaian. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini kita belajar dari kitab Amsal, yang dimana Amsal ini adalah kumpulan nasihat dan petunjuk bijak yang ditulis oleh Raja Salomo dan orang bijak lainnya, yang mana tujuannya adalah untuk mengajarkan orang untuk hidup benar dan menyenangkan hati Tuhan. Amsal menggunakan perbandingan dan contoh-contoh yang mudah dipahami. Ya, khususnya untuk pasal 3 ini yang kita baca sekarang ini menekankan pentingnya memiliki hikmat dan pengertian dalam menjalani hidup. Ya, oke. Ya, contohnya begini adik-adik. Sekarang mungkin adik-adik ada di rumah, adik-adik bisa lihat sekelilingnya adik-adik, mungkin ada di situ ada permainan, ada baju-baju kah, atau ada makanan enak di situ. Ya, itu penting semuanya adik, ya, penting semuanya. Tapi dari ayat firman Tuhan hari ini ada yang bisa kita lihat, ada yang lebih penting lagi dari semuanya itu. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita lihat seperti mainan, tapi sangat penting untuk hidup kita. Nah, di Amsal 3 ayat 13 sampai 13 tadi dikatakan bahwa orang yang mendapat hikmat dan kepandaian itu berbahagia. Wah, kenapa ya orang yang memiliki apa itu berbahagia? Karena hikmat dan kepandaian itu seperti harta yang paling berharga. Ya, kepandaian itu seperti kunci untuk membuka pintu. Kalau kalian belajar dengan rajin di sekolah, membaca buku, bertanya kepada guru dan orang tua, kalian akan mendapatkan banyak pengetahuan. Nah, pengetahuan ini seperti kunci yang bisa membuka berbagai pintu dan memahami banyak hal di dunia ini. Misalnya kalian bisa jadi tahu kenapa langit berwarna biru, bagaimana cara menanam bunga, atau tahu cara bagaimana menghitung dengan benar. Semakin banyak kunci yang kalian punya, semakin banyak ilmu yang kalian dapat, semakin banyak pintu yang kalian bisa buka. Nah, selanjutnya itu hikmat itu seperti kompas yang menuntun kita. Hikmat itu adalah benar. Saya ulangi, hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan kita dengan baik dan benar. Misalnya kalian tahu kalau tidak boleh berbohong, itu pengetahuan. Tapi menggunakan pengetahuan itu dengan selalu berkata jujur meskipun kadang sulit, itulah hikmat. Hikmat membantu kita untuk membuat keputusan yang baik dan benar dalam hidup kita. Contohnya kalian tahu kalau berbagi itu baik, itu pengetahuan. Lalu kalian benar-benar berbagi dengan teman, itulah hikmat. Contohnya lain juga, ketika kalian tahu bahwa menegur teman itu baik, tapi cara menegur itu yang disebut dengan namakan hikmat. Ya. Nah, ayat tadi bilang keuntungan dari hikmat dan kepandaian itu lebih dari perak dan emas, bahkan lebih berharga daripada permata. Ya, hebat ya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, karena ini contohnya uang dan barang bisa hilang atau rusak. Mainan kesukaan kalian bisa patah, uang jajan bisa habis,
Tapi kalau kalian punya ilmu dan kepandaian, itu akan selalu ada dalam pikiran kalian. Tidak ada yang bisa mencurinya. Hikmat dan kepandaian bisa membantu kita sepanjang hidup. Ketika kalian besar nanti, ilmu yang kalian pelajari sekarang akan sangat berguna untuk pekerjaan kalian, untuk memecahkan masalah dan untuk membantu orang lain. Orang yang pintar dan bijak akan lebih mudah berhasil dan membuat hidupnya lebih baik. Nah, itu contohnya kalau ada di sekolah itu, teman-teman rajin belajar itu pasti lebih mudah mengerti pelajaran dan mendapat nilai yang bagus. Nilai yang bagus itu bukan hanya angka, tapi menunjukkan kalau kalian sudah berusaha dan mendapatkan ilmu. Ilmu ini akan berguna untuk jenjang sekolah yang lebih tinggi dan cita-cita yang kalian nanti. Ini jauh lebih berharga daripada hanya punya pensil warna yang banyak tapi tidak tahu cara menggunakannya dengan baik dan benar. Oke. Bermain dengan teman itu contohnya, kalau anak yang punya hikmah itu tahu bagaimana caranya bermain bersama tanpa bertengkar. Mereka bisa berbagi ide, saling menghormati, dan menyelesaikan masalah dengan baik. Punya banyak teman yang baik itu lebih berharga daripada punya mainan yang banyak tapi tidak ada teman untuk bermain. Nah, contohnya lagi itu di rumah, ketika orang tua menasihati kita itu tandanya mereka ingin kita belajar menjadi baik. Anak yang mendengarkan dan mengikuti nasihat orang tua menunjukkan hikmat. Ini akan melindungi kita dari bahaya dan membuat kita menjadi anak yang berbakti. Ini lebih berharga daripada melakukan semua yang kita mau tanpa mendengarkan nasihat orang tua. Nah, kesimpulannya, teman-teman, hari ini kita belajar bahwa hikmat dan kepandaian itu seperti harta yang paling berharga. Lebih berharga dari uang, mainan, atau perhiasan. Cara mendapatkannya adalah dengan rajin belajar, membaca buku, bertanya, dan mendengarkan nasihat dari guru dan orang tua. Ya, mari kita sama-sama menjadi anak yang tidak hanya pintar di sekolah juga, tapi memiliki hikmat. Nah, kakak sampaikan yang punya tema besar pendidikan ini, semoga ada adik juga itu kalau ingin mendapatkan hikmat itu bukan hanya di sekolah saja, tapi adik-adik harus mendapat membangun relasi dengan Tuhan. Artinya adik-adik harus banyak mendengarkan firman Tuhan, dan juga yang penting adalah merenungkan firman Tuhan itu adik-adik dulu, supaya adik-adik bisa lebih dekat dengan Tuhan, karena yang memiliki hikmat itu adalah Tuhan. Oke, baik, untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami akal budi untuk belajar. Tolong kami agar selalu semangat untuk mencari ilmu dan menjadi anak-anak yang bijak. Bantu kami untuk menggunakan pengetahuan kami dengan baik dan benar, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Hari ini kita belajar tentang hikmat dan kepandaian. Salam. Kak Vita. Iya, Kak Tina. Tidak terasa ya, kita sudah mau berpisah dengan adik-adik. Ibadah kita terasa cepat sekali. Ya adik-adik, kita bersyukur karena hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, sudah memuji Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan, bahkan juga menaikkan permohonan kepada Tuhan. Saat ini kita akan berpisah, tapi sebelum berpisah, kita mau nyanyi satu pujian lagi, El Shaddai, El Shaddai.
aku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Baik adik-adik, mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memimpin dan menyertai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini dengan boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami akan berpisah, tapi kami mohon Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Mengampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom adik-adik.